hukuman terhadap Jessica ini hanya keyakinan dari penyidik, bukan dari fakta-fakta loh saudara. Ya, bahkan yang parahnya tidak diotopsi lagi saudara, jenazahnya Mirna ini tidak diotopsi. Entah kenapa bisa dipaksa Jessica yang harus masuk. Saya yakin Mas Adi ilmunya nggak kepake jadi lawyer. Cuman butuh syarat jadi lawyer itu tadi, butuh sertifikatnya. Coba kamu lihat Alvin, kepake nggak semua ilmunya? Nggak bisa, ya kan? Duitnya yang kepake, aduan nih, apa ya caranya cara kopo ya akhirnya. Sekalipun Alvin termasuk pinter juga kalau saya lihat ini ya kan, tapi nggak kepake. Kasihan saudara ya. Akhirnya nggak kepake, kenapa? Karena para penegak hukum ini sontoloyo saudara ya. Mereka tidak menggunakan profesionalismenya untuk mencari. Ya kan dari awal ini kan sudah jelas ini si Jessica ini enggak. Yang paling parah ini karena tidak ada otopsi, tidak ada otopsi, ya. Dan bahkan itu semua didasari dari dugaan-dugaan. Ya ini saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang setuju dengan ini, saya nggak ngerti. Kalau buat saya masih janggal. Buat saya itu tidak cukup, ya. Dan kalau anda nonton filmnya Ice Cold ini, ada yang bilang katanya ini propagandanya Jessica, tapi memang ini terbukti ya, Jessica itu hukumannya 20 tahun cuma jalanin 8 tahun ya. Artinya film Ice Cold ini cukup sukses ya, menekan pemerintah ya. Memang begitu. Nanti Mas Adi yang akan jelaskan ya, saudara lebih lanjut lagi karena saya bukan lawyer ya. Jadi kelemahannya di mana kasusnya Jessica ini supaya Anda semua nanti juga belajar ya, supaya belajar. Walaupun percuma, yang Anda supaya tahu aja, supaya jangan penasaran, supaya Anda mengerti. Kalau ditanya sampai kapan, ya selama Islam masih berkuasa di Indonesia, MUI yang ngacak-ngacak, hukum tidak akan berlaku, saudara. Kalau di Belanda, kamu lawyer harus pinter, bener-bener pinter, sekolah adu hukum, adu ilmu. Kalau di sini enggak, adu backing. Kalau di Indonesia itu adu backing, ya entah backingmu penguasa atau backingmu duit, dah itu saja. Ya kan? Kalau tuh bapaknya si almarhum Mirna itu masih hidup, saya yakin Jessica juga nggak bisa keluar, susah. Saya yakin sulit, karena bapaknya udah meninggal saja, bapaknya si Mirna, maka Jessica bisa keluar, nggak ada yang ganggu prosesnya. Tema konsultasi hukum malam ini adalah Jessica Wongso bebas mengajak kejar pelaku sebenarnya. Wah, kasihan saudara ya, dihukum. Ini moga-moga lawyer bisa masuk ya, lawyer kita. Sebentar, ini lawyer kita yang sudah masuk belum? Nah, ini memang ini ya, memang kalau ngelihat Anda kalau nonton film dokumenter apa saudara, Ice Cold itu ya di Netflix ya, film dokumenter ya, film dokumenter Netflix Jessica Wongso. Ice Cold ini ya, kalau anda nonton ini ya, ini ya filmnya, film dokumenternya ini. Kasihan ya saudara ya, ceritanya, kisahnya ini memang kasihan ya. Artinya sebetulnya hukuman terhadap Jessica ini hanya keyakinan dari penyidik, bukan dari fakta-fakta loh saudara. Ya. Bahkan yang parahnya tidak diotopsi lagi saudara, jenazahnya Mirna ini tidak diotopsi. Entah kenapa bisa dipaksa Jessica yang harus masuk. Saya ingat teman saya ya, teman saya ini maling sarang walet. Dulu kan waktu saya kecil kan saya tinggal di kampung ya. Jadi anak ini memang ya nggak nakal, cuman rokcok gitu ya. Nah, terus suatu ketika anak ini kedengeran katanya masuk penjara karena merampok bank. Saya bilang, ini anak nggak punya nyali, yang saya kepretin saudara ya. Anak ini sering kita kepretin saudara, sama kakak saya, sama saya kita kepretin anak ini saudara ya. Tapi katanya masuk penjara karena merampok dan temennya mati ditembak sama polisi saudara. 7 orang masuk penjara. Dua-duanya teman saya, ini kan 7 orang, yang satu mati, yang 2 teman saya di kampung. Teman dulu bentengan apa segala macam. Aduh, ini anak nggak inilah, kalau maling walet namanya maling walet ya, kan malam-malam ini ngerampok bank katanya saudara, dengan perampokan bersenjata. Lalu nanti saya ketawa terbahak-bahak ya.
Karena bahkan masa remajanya pun saya SMA masih ketemu, saudara. Anak ini masih kita kemplet, masih kita iniin, masih kita jahilin. Mana pernah kiting-kitingan sama kakak saya nangis. Udah tua ya, kakak saya waktu udah kuliah kalau nggak salah. Lagi pulang di rumah, anak ini ngerasa kayak gitu ya dikejar terus dikiting-kiting dia main anak-anak gulet-guletan gitu. Nangis, saudara. Udah tua nangis. Dianya udah SMA, udah baru lulus SMA ya. Nangis bapaknya, laporan sama bapaknya ngonjoki rumah saya. Dilabrak sama bapaknya dia, kakak saya dilabrak sama bapaknya ya. Bapak saya tenang aja ya, kamu berani sama saya, bapaknya, anaknya sama anaknya, kata bapak saya ya. Mau diajak gulet sama bapak saya nggak berani ya, saudara ya. Bapak saya kan memang preman. Jadi eh, dituduh merampok bank, perampokan bersenjata. Ada maling, kalau maling walet kita semua tahu. Satu kampung tahu kalau dia maling sarang walet, saudara ya. Satu kampung tahu, cuman kan nggak ada bukti kan waktu dia beroperasi, nggak bisa dibuktikan. Akhirnya dituduhnya maling rampok bank. Padahal waktu mereka masuk penjara masih ada bank yang dirampok. Wah, ini kan jadi aneh nih. Lalu yang mana ini kan lucu ini kan. Mereka masuk penjara satu grup ini masih ada bank dirampok dan perampokan itu nggak sekali dua kali ya. Kalau Anda lihat perampokan bank itu ya di Tegal, Brebes di mana itu ya. Wah itu berapa kali perampok itu ya. Ini masuk masih ada bank dirampok, berarti kan bukan orang ini. Tapi akhirnya ditembak satu mati sama polisi ya, saudara ya. Saya nggak perlu sebut nama banknya ya, saudara ya, karena nanti kan kejadian udah lama banget ya. Dan sekarang teman saya ini udah meninggal, keluar dari penjara, cuman 5 atau 6 tahun mati, saudara. Masih muda ya, mati muda. Mungkin ya, saya nggak tahu kenapa mati ya. 5-6 tahun kemudian mati. Keluarganya hancur berantakan ya, memang. Nah, saudara, memang ngeri sekali hukum di Indonesia ini ya. Kadang-kadang saya mesake ya nih, lawyer-lawyer ini sekolah pinter-pinter ya. Tapi di sidang nggak kepake, saudara. Nanti ini kebetulan Mas Adi udah masuk ini nih. Mana? Tadi saya lihat Mas Adi masuk. Mana nih? Saya jadikan ya. Mas Adi ini juga sekolahnya pinter ya, saudara. Mas Adi ini pinter ya, dulu saudara ya. Dia salah satu paskibra juga ya, pelatih paskibra dulu ya, senior paskibra. Saya juga salah satu, saya dulu ikut paskibra juga ya. Ini seniornya yang Mas Adi ini pembimbingnya nih, senior saya nih. Mana nih? Tadi udah masuk ke Mas Adi kok hilang? Bentar. Kok hilang nih Mas Adi di mana nih? Nih ketemu nih. Ini paskibra. Cuma dulu nggak pakai jilbab dulu, saudara ya. Mas Adi pakai jilbab tadi pada ngekek semua, saudara ya, repot, saudara. Yang perempuan juga nggak pakai jilbab. Kalau Mas Adi dulu pakai jilbab. Mas Adi ini pinter dulu sekolahnya ya, saudara ya. Jadi lawyer juga saya yakin pinter. Tapi saya yakin kalau ditanya ilmunya kepake nggak waktu sidang, nggak kepake. Nggak kepake, mesake ya. Sudah jadi kohos. Mas Adi udah jadi kohos. Saya yakin Mas Adi ilmunya nggak kepake jadi lawyer. Cuman butuh syarat jadi lawyer itu tadi, butuh sertifikatnya. Coba kamu lihat Alvin, kepake nggak semua ilmunya? Nggak bisa, ya kan? Duitnya yang kepake, aduan nih, caranya cara kopo ya akhirnya. Sekalipun Alvin termasuk pinter juga kalau saya lihat ini ya kan, tapi nggak kepake. Kasihan saudara ya. Akhirnya nggak kepake, kenapa? Karena para penegak hukum ini sontoloyo, saudara ya. Mereka tidak menggunakan profesionalismenya untuk mencari. Ya kan dari awal ini kan sudah jelas ini si Jessica ini enggak. Yang paling parah ini karena tidak ada otopsi, tidak ada otopsi, ya. Dan bahkan itu semua didasari dari dugaan-dugaan. Ya ini saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang setuju dengan ini, saya nggak ngerti. Kalau buat saya masih janggal. Buat saya itu tidak cukup, ya. Dan kalau Anda nonton filmnya Ice Cold ini, ada yang bilang katanya ini propagandanya Jessica, tapi memang akhirnya terbukti ya, Jessica itu hukumannya 20 tahun cuma jalani 8 tahun ya. Artinya film Ice Cold ini cukup sukses ya, menekan pemerintah ya. Memang begitu. Nanti Mas Adi yang akan jelaskan ya, saudara lebih lanjut lagi karena saya bukan lawyer ya. Jadi kelemahannya di mana kasusnya Jessica ini supaya Anda semua nanti juga belajar ya, supaya belajar
Walaupun percuma, yang Anda supaya tahu aja, supaya jangan penasaran, supaya Anda mengerti. Kalau ditanya sampai kapan, ya selama Islam masih berkuasa di Indonesia, MUI yang ngacak-ngacak, hukum tidak akan berlaku, saudara. Kalau di Belanda, kamu lawyer harus pinter, bener-bener pinter, sekolah adu hukum, adu ilmu. Kalau di sini enggak, adu backing. Kalau di Indonesia itu adu backing, ya entah backingmu penguasa atau backingmu duit, dah itu saja. Ya kan? Kalau tuh bapaknya si almarhum Mina itu masih hidup, saya yakin Jessica juga nggak bisa keluar, susah. Saya yakin sulit karena bapaknya udah meninggal saja, bapaknya si Mirna, maka Jessica bisa keluar, nggak ada yang ganggu prosesnya, ya kan? 8 tahun ya menua di penjara, kasihan ya. Orang kalau lagi sial itu ya memang ya. Apakah Jessica bukan pelakunya, belum tentu juga, kita nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu apakah Jessica pelakunya atau enggak, kita semua nggak tahu. Tapi yang jelas alat buktinya kurang ya. Dan ini menjadi masalah besar ya di Indonesia ini, karena bukan cuma kasus Jessica saja. Kemarin ada si siapa, Anur itu ya, yang terang-terang jelas dia mengaku ya, waktu diperiksa itu jelas-jelas ngaku itu bisa lolos, nggak dihukum. Jelas-jelas ngaku loh, bisa lolos nggak dihukum, bisa lepas. Coba kamu bayangin. Nah itulah carut marut hukum di Indonesia, yang sebenarnya belum ada hukum. Indonesia ini bukan negara hukum, tapi negara negara Islam. Karena kalau di negara Islam itu tidak butuh pembuktian. Semua tergantung penguasanya, wahyu dari gua Hira. Itu masalahnya, saudara ya. Luar biasa ya, saudara ya. Makanya investor juga takut. Semua karena tidak adanya kepastian hukum. Makanya kita bikin LBH kios ini, saudara ya, sudah jadi. Aduh, di Bulianti ya, sudah seminggu katanya mau bikin ke nomor rekening, udah jadi ya kita ya, badan hukumnya ya. Cuma nomor rekeningnya nggak jadi-jadi nih Bulianti nih. Bentar, saya tadi telepon belum diangkat soalnya ya. Belum diangkat tadi telepon ini, belum diungkap. Waduh, kita sudah jadi ya LBH kios ya saudara ya. Makanya kita bikin LBH kios supaya Anda jangan dikerjain. Setidaknya mereka ngerjain tapi tidak kelewatan, tidak kayak KC itu mah kelewatan ya saudara. Kemarin kalau KC lawyer tetap Yonatan, kan awalnya kan Yonatan itu kan KC kan. Kalau tetap nggak diganti-ganti formasinya, termasuk CEPET segala macam itu ya, yang bong, ya kan? Ya kan, yang berani ngacak-ngacak ke dalam, saya yakin KC hukumnya nggak akan nyampe 6 tahun, paling cuma 4 tahun, saudara. Dan nggak akan sampai gegeran begini, paling 4 tahun, ya. Tapi ya karena lawyernya si Komarudin ya jadinya ya 10 tahun. Oke, kita nggak pakai lama, ini biar langsung ke narasumber kita, Mas Adi.